Oke, halo halo, apa kabar Anda semua? Kembali saya ajak ngobrol dengan Bung Rocky dan ini lagi di jalan ini karena Bung Rocky sedang di Lombok ya, sedang meninggalkan Lombok. Ini kelihatannya agak mencurigakan, terlalu sering nih ke Lombok nih, liburan aja atau apa nih Bung Rocky? Lombok itu ibu kota intelektual tuh, karena Oh, semua ideologi ada di situ dan hmm, kemajemukan juga ada tuh, mhm. dan mineral juga ada. Oh, mineral ada. Nah, itu yang saya kira yang jadi yang cukup jadi perhatian bukan kita ya. Kalau kita mungkin lebih pada terutama Anda mungkin lebih pada lingkungannya. Tapi kalau para oligarki begitu mineral, nah pasti mereka Ya, cara itu bedanya tuh. Saya kasih kuliah lingkungan, ngobrol tentang politik bersih di global, semua hal yang sebetulnya akan jadi tema baru kabinet, yaitu soal environment Yes. dan social justice. Ya, oke. Tapi sebelum ngomongin itu, saya kira ada bagusnya juga kita ngomongin sekali-kali kabar bagus lah ya, karena tadi malam kan tim Indonesia Oh, menghajar dua Korea. tiga ya, dan luar biasa dramatis ya sampai adu penaltinya sampai 2 putaran itu sampai ketiga putaran tuh 10-1 posisinya. Ini kabar kabar bagus lah di tengah situasi yang Indonesia seperti sekarang ini. Ya, tetap ada potensi kita untuk menghasilkan atlet, karena bagaimanapun atlet itu kan kombinasi antara kekuatan otot dan otak tuh. Jadi Hmm. kelihatannya Indonesia justru bisa menginvestasikan banyak hal di masa depan, karena itu kementerian yang menyangkut gizi dan olahraga Hmm. harus diperkuat di kabinet mendatang. Nah, ini udah proposal aja nih, Om. Oke. Persoalannya tapi kalau Anda ngomong soal gizi dan berkualitas itu kan nggak sederhana persoalannya. Sekarang ini misalnya soal IKN masih membayangin bagaimana tanda tanya, kemudian soal makan siang gratis bagaimana. Juga soal ini kelihatannya ini akan jadi juga salah satu pemicu ya soal Pertalite yang akan dihapuskan ya. Kalau nggak salah bulan Juni akan dihapuskan dan itu artinya berarti rakyat harus mengkonsumsi harga BBM yang Non subsidi. ya non subsidi dan mahal dan kita tahu dampaknya itu gitu. Ya, mulai terlihat gimana pemerintah ke depan mulai terancam oleh bolongnya APBN. Hmm. Jadi subsidi akan dihilangkan. Juga saya baca ada dana dana pariwisata tapi dibebankan pada penumpang. Setiap kali Betul. beli tiket penumpang itu Iya 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 dia iya. harus Iya. bayar dana pariwisata juga. Dan itu memang banyak tuh. Dan Juga nggak semua orang ada kan harus upaya. ya pergi kan nggak harus wisata. Tiba-tiba kalau dia pergi karena keluarganya Iya, itu meninggal dunia dan masalahnya. sebagainya kan begitu jadi. Ya, orang justru mau berobat tapi Ah. dipajakin dana wisata juga tuh. Hmm, hmm, hmm. Ada bandara internasional di Pontianak itu diturunkan lagi statusnya jadi Hmm, bandara lokal, hmm, karena diduga itu lebih banyak orang keluar dari Pontianak pergi ke Singapura, Malaysia, dan membawa devisa itu. Padahal hmm. sebetulnya mereka justru mungkin berbisnis untuk menghasilkan growth di Kalimantan Barat. Jadi kita mulai baca betapa public policy atau kebijakan pemerintah itu mulai memberatkan rakyat tuh, dan itu penanda bahwa akan ada problem APBN nanti, dimulai dari krisis bidang fiskal yang juga akan terkait dengan krisis moneter global. Jadi kelihatannya Pak Prabowo akan cukup pusing untuk memulai kabinetnya. Sementara legitimasinya tetap kurang karena bukan Prabowo yang legitimasi kurang, tapi wakil presidennya itu. Apalagi kalau krisis ekonomi bertabrakan dengan situasi security global, dan Prabowo harus bagi tugas tuh. Gibran mungkin akan diminta untuk menangani ekonomi, juga kapasitasnya nggak di situ. Ya. Atau Prabowo bilang, oke, saya nangani ekonomi, Gibran nangani politik luar negeri, makin kacau lagi tuh. Jadi Hmm. kita melihat bahwa potensi kekacauan kebijakan memang akan terjadi, Ya apalagi ya. dalam keadaan APBN yang tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Ya ya. Nah, kalau soal bandara saya sempat baca kalau tidak salah 29 atau dari 32 itu kan punya bandara internasional gitu. Tapi sesungguhnya yang berfungsi sebagai bandara internasional itu paling hanya 2. Tapi saya duga yang Lombok mungkin yang Praia ini termasuk yang memang internasional juga ya. Bagaimana aktivitasnya di situ juga? Ya, Praia itu bandara internasional, tetapi dia harus diikuti oleh kebijakan pemerintah pusat menghidupkan Mandalika kan. Sementara Aha. ini diinternasionalkan karena Mandalika. Nah, Oh, oke. Mandalika itu mungkin tinggal 2 tahun sekali dipakai kan. Jadi Mhm. perencanaan-perencanaan awal yang menginginkan Lombok tumbuh sebagai pusat wisata dan pusat olahraga itu hanya tergantung pada satu peristiwa, yaitu balapan mobil doang. Itu kan ngaconya Mhm. di situ tuh, dan Mhm. itu artinya vendor-vendor di sekitar bandara juga tutup kan. Mhm. Kalau nggak ada event ya udah nggak ada gunanya tuh. Mhm. Bandara itu dibuat semewah-mewahnya hanya untuk ya pameran. Pada waktu itu Jokowi ingin patungnya yang lagi naik motor ditaruh di situ. Nah, sekarang mungkin Mhm.
motornya banyak udah kempes tapi nggak terlihat karena dia bentuk patung. Nah, oke, ini menarik juga berkaitan dengan keputusan dari Prabowo ya, yang seperti dikatakan oleh Dasko sudah jadi pembicaraan internal. Prabowo tidak akan mengundurkan diri sebagai Menhan. Padahal kan ini secara de jure kan dia sudah menjadi presiden sekarang nih, Bung Rocky, secara de Iya. facto belum gitu. Dan saya kira tugas seorang presiden, persiapan untuk kabinet dengan tadi itu beban persoalan yang begitu berat seperti Anda katakan itu kan perlu konsentrasi khusus. Kalau sekarang dia masih berfungsi sebagai Menteri Pertahanan, ini kan juga jadi persoalan. Nah, ini saya kira menarik dan kita bisa menduga-duga pasti bukan sekedar soal itu, tapi ada hal lain kenapa kemudian Pak Prabowo memutuskan untuk bertahan sebagai Menteri Pertahanan kendati sudah terpilih. Kalau kita ingat kasusnya misalnya Pak Mahfud MD, bahkan ketika maju Pilpres dia udah mundur. Dulu Pak SBY juga pernah begitu ya, tahun 2004 berpasangan dengan Pak Yusuf Kala yang waktu itu Menko Kesra. Pak SBY Menko Polhukam juga mundur. Nah, sekarang udah terpilih pun masih belum mundur gitu. Pasti ada sesuatu ini. Ya pasti karena itu Departemen Pertahanan yang sangat Ya. strategis dan bahkan di beberapa proyek itu susah untuk diaudit misalnya karena ini Ah, menyangkut itu dia. rahasia-rahasia negara itu. Jadi tetap masih ada deal yang mungkin belum selesai dan tidak mungkin misalnya Pak Prabowo bilang Pak Jokowi karena saya sudah presiden maka sebaiknya Menteri Pertahanan itu saya lepaskan tapi saya pindahkan ke Pak Jokowi itu untuk jadi sekaligus jadi Menteri Pertahanan tuh. Kan lebih mudah begitu sebetulnya. Tapi tetap kedudukan strategis dari Kementerian yang dipimpin Prabowo itu juga soal bagaimana menata hubungan di antara polisi dan TNI. tentara TNI dalam urusan pembagian anggaran misalnya juga ya ada ketegangan global ya itu juga masuk akal tuh tetapi seharusnya itu dibuka tuh kenapa Prabowo tidak mau meninggalkan pos itu padahal dia mesti berkonsentrasi pada pembentukan kabinet baru kan itu keterangannya kita bisa menduga-duga alasannya tetapi official statement itu mesti datang dari Prabowo sebagai presiden dia mesti terangkan kenapa dia tidak mundur dari kedudukan sebagai Menteri Pertahanan sehingga dia bisa fokus untuk memoles APBN, memoles rencana 5 tahun ke depan, termasuk soal makan siang yang sampai sekarang nggak jelas dari mana postur anggaran itu diambil. Jadi semua hal itu menimbulkan kembali kontroversi kan atau paling nggak kebingungan bahwa apa sebetulnya yang mendasari sehingga beberapa jabatan strategis belum bisa dilepas oleh Gerindra atau Prabowo terutama. Ya, Apa ya. masih ada deal dengan Jokowi, Nah, masih ada proposal-proposal yang belum ditandatangani atau ya, ya. ongoing, kira-kira begitu Nah, ya. dugaan-dugaan kita. Nah, ini yang menarik seperti Anda sebutkan tadi, karena kita berurusan dengan Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi ini kan selalu selalu politik sandra itu yang selalu dilakukan. Nah, kebetulan saya kemarin ngobrol dengan seorang jenderal senior begitu ya, tentu sudah purnawirawan Hmm. ya. Dia juga mempertanyakan kenapa ya, apakah ini polanya seperti Pak Jokowi, jangan-jangan bisa kalau sampai diserahkan kepada Pak Jokowi sekarang dan itu kemudian orang Pak Jokowi di sana dan menemukan sesuatu yang belum beres urusannya Pak Prabowo bisa dijadikan sandra dan deal lagi politik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Bisa seperti itu juga analisisnya, Bung Rocky. Apa boleh buat? Memang kita pada akhirnya kita mesti analisis sejauh-jauhnya tuh. Karena tetap ketika Prabowo jadi presiden, kekuasaan Jokowi berkurang. Jadi Ya, cara Jokowi minta porsi pasti juga mesti dengan cara-cara yang ya sedikit deal di situ kan. ya, Nah ya, kita ya. tahu bahwa Jokowi akhirnya mungkin akan dapat yang dia minta mungkin 5 kursi, mungkin dapat 2 kursi, satu buat Gibran, satu buat Jokowi sendiri itu. Karena mesti dibagi dengan partai-partai lain yang Hmm. portofolionya juga menentukan arah kabinet nanti kan. Jadi terlihat bahwa akhirnya balik lagi pada soal tukar tambah politik. Nah itu yang mungkin satu-satunya keterangan kenapa Pak Prabowo juga menganggap ya mending saya pegang dulu kementerian itu tuh. Karena bagaimanapun di situ ada bisnis senjata, ada perencanaan strategis tentang alutsista segala macam itu dan itu terkait dengan SDM yang ada di situ. Siapa mengendalikan apa? Kira-kira gampangnya begitu. Ya, ya kan kalau Pak Prabowo mundur, bisa saja kemudian Pak Jokowi menempatkan orangnya Pak Jokowi dan coba cari dulu apa yang bisa kita gunakan untuk bargaining lagi nih supaya dealnya lebih mantap lagi kan bisa begitu. Ya itu yang diduga kuat tuh. Bagaimanapun Jokowi ingin dapat porsi yang lebih banyak.
kemenangan Gibran di situ kan. Padahal porsi itu akhirnya harus dibagi bahkan dengan oposisi misalnya kan. Kan bagi Prabowo lebih baik ada stabilitas ke depan daripada menang tapi tidak ada legitimasi dan akan dipersoalkan terus. Maka Prabowo harus yang menyogok dengan dalam tanda petik pihak oposisi itu. Menyogok oposisi artinya mengurangi porsi Jokowi untuk mengatur komposisi di dalam kabinet kan itu Ya, ya. aja tuh tambahnya. Ya, karena kan bagaimanapun juga seperti kita balik lagi tadi, Pak Prabowo sudah secara de jure dia sudah presiden. Meskipun nanti baru akan menjadi presiden itu pada bulan Oktober begitu. Coba. Dan sekarang ini tugas untuk menyusun kabinet yang akan datang itu nggak main-main gitu. Jadi kalau dia masih membidangi Kementerian Pertahanan kan saya kira ini dua-duanya nanti bisa nggak terpegang begitu. Ya itu bahayanya, itu bukan bahaya sebetulnya. Rumitnya nanti orang mau deal dalam kabinet, tetapi Prabowo justru masih memegang kabinet yang intinya adalah kabinet Jokowi kan. Itu intinya sebetulnya. Nah kita mau lihat sebetulnya keterangan tadi saya sebut keterangan resmi dari Prabowo kenapa masih memegang portofolio di Departemen Pertahanan. Pertanyaan berikut, apa sebetulnya yang disiapkan oleh Prabowo di bidang pertahanan? Kan mesti dibicarakan apakah akan berbeda dengan yang disiapkan oleh Jokowi yang sekarang dipegang oleh Pak Prabowo kan beda-beda. Jadi kelihatannya juga itu menyangkut penempatan pejabat-pejabat strategis di kementerian tersebut. Nah, perencanaan-perencanaan itu tentu diincar juga oleh Jokowi yang merasa bahwa itu kan kabinet gue itu. Prabowo udah jadi presiden, udah tinggalin dong itu. Tapi kan nggak mungkin Prabowo bilang begitu, Jokowi bilang begitu pada Prabowo. Tapi kita ingin Prabowo yang mengucapkan apa alasannya tuh, supaya jelas bahwa masih ada kepentingan Prabowo di dalam Departemen Pertahanan. Sebaliknya sedang diincar oleh Jokowi kursi itu karena itu kursi strategis dalam 6 bulan ke depan itu. Tapi sebetulnya Pak sebetulnya gampang aja kan. Jokowi aja bilang bahwa saya akan ganti Pak Prabowo karena dia mau konsentrasi di dalam penyusunan kabinet berikut. Kan gampang tuh. Ya. Dan sejak awal kita nggak nyinggung soal etika ya Bung Rocky ya. Ini kita bicara soal kepentingan malahan ya. Yes, betul. Itu soalnya begitu. Memang cuma itu isinya kan. Ya. Ya, dan soalnya kan kita tahu kalau kita ngomongin soal etika, apalagi pada Jokowi, saya kira itu nggak akan masuk dalam kamus dia. Itu tata bahasa yang udah nggak ada di kepala Pak Jokowi kalau soal etika tuh. Ya. Oke, tapi saya kira dari semakin banyak sih praktek-praktek politik yang ada ya karena tadi itu karena memang praktek politiknya dihancurkan oleh Jokowi, dirusak. Jadi sekarang ini ada apapun juga kita tidak melihatnya dengan sebuah kelegaan tersendiri begitu ya. Termasuk transisi dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo yang kita bisa sebut sebagai transisi internal ya Bung Rocky. Seharusnya tidak ada persoalan apapun begitu ya. Ya itu sebenarnya transisi internal benar. Jadi kan akhirnya Prabowo melihat bahwa banyak orang yang tetap kasih kritik pada Jokowi. Sehingga Prabowo mengucapkan, jangan ada yang berupaya untuk memisahkan saya atau mengadu domba saya dengan Jokowi ya. Ya memang nggak akan ada. Tetapi kebijakannya sendiri akan membuat persaingan antara Jokowi dan Prabowo. Kan tanpa diadu juga, tanpa diadu pun kita tahu bahwa Jokowi tetap ingin intervensi pada Prabowo. Dan kita tahu Prabowo tentu nggak ingin diintervensi terlalu jauh. Jadi dari segi watak kekuasaan pasti akan ada ketegangan di situ. Jadi Prabowo mungkin mengantisipasi jangan sampai Pak Jokowi itu diprovokasi lebih jauh sehingga mau mengambil lebih banyak dari Prabowo. Jadi bukan buat Prabowo sebetulnya. Prabowo mengantisipasi Jokowi terlalu lancang orang-orang sekitar Jokowi untuk meminta porsi lebih banyak dari Pak Prabowo. Nah itu kira-kira tafsir terbaliknya begitu. Ya, makanya kemudian Gerindra dengan cepat mengumumkan itu pada publik gitu ya sebelum ditanya oleh publik dia mengumumkan dulu bahwa Pak Prabowo akan jadi Menhan karena itu sebenarnya yang sejak kemarin ditunggu-tunggu oleh publik ketika Pak Prabowo akhirnya ditetapkan sebagai presiden oleh KPU. Poin ini yang satu contoh aja bagaimana sebetulnya tadi kerumitan transisi padahal sebenarnya soal internal yang bisa dibicarakan di sidang kabinet. Sebelum sidang kabinet Pak Jokowi panggil aja Pak Prabowo ya ini ya Mas Bowo kan bersiap-siap untuk nyusun kabinet baru, maka pos yang ditinggalkan akan saya isi tuh. Dan mungkin perlu bertanya siapa yang akan menggantikan, oh itu rahasia saya kira-kira begitu. Kalau ada garansi bahwa yang ditempatin itu adalah orangnya Pak Prabowo, saya kira nggak ada persoalan gitu. Tapi persoalannya nggak seperti itu. Kan begitu orangnya Pak Prabowo.
Tapi kan Pak Prabowo nggak bisa nunjuk karena ini kabinet presidensil. Iya, 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 iya. Oke, saya kira dari sini saja kita kita tahu ya, akan ada potensi-potensi saling mengintai gitu di antara itu ya. Iya, itu yang kita udah duga secara akademis dari awal bahwa ketegangan itu pasti terjadi. Nah, ini contoh ketegangan soal melepaskan atau tetap menduduki posisi sebagai Menhan. Iya, iya, iya. Oke, baik Bang Rocky, semakin Ya, asik. Ini kita nikmati saja, enjoy this game. iya itu betul tuh. Oke, Pemilu udah selesai, nah, tapi bumbu-bumbunya masih banyak tuh. yes. Oke, terima kasih Bang Rocky ya. Yes, Selalu nomor sehat. persen. Oke.